Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami terkait dengan penerapan strategi pada UMKM, lebih khususnya pada Rumah Makan Padang. Sebelum masuk lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Vidya Palisoa dengan NIM 2020-30194, yang kedua Sahanun Rumakat dengan NIM 2020-30384, dan yang ketiga Sukarni Umar dengan NIM 2020-30189. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu profil perusahaan. Perumusan strategi merupakan proses penting yang dilakukan setiap bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan bisnis, analisis situasi pasar, dan pengembangan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan besar masih dihadapi oleh UMKM, terutama dalam hal persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perumusan strategi yang tepat adalah efektif menjadi kunci utama bagi kelangsungan bisnis UMKM. Salah satu jenis UMKM yang banyak ditemukan di Indonesia pada rumah makan salah satunya yaitu adalah rumah makan Padang. Rumah makan Padang memiliki karakteristik khas dalam masakan serta pelayanan yang diberikan pada pelanggan. Namun, persaingan dalam industri makanan semakin ketat dengan adanya perkembangan teknologi di era digital. Saat ini di mana konsumen tidak hanya mencari masakan yang lezat, tetapi juga mencari pengalaman dan kenyamanan dalam memesan dan mengonsumsi makanan. Oleh karena itu, UMKM rumah makan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bersaing dalam era digital. Rumah makan Padang adalah suatu bisnis warung makan atau rumah makan ataupun restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Pendiri rumah makan Padang yaitu Bustaman adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Rumah makan ini cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, serta disukai oleh berbagai kalangan dari berbagai macam etnis dan bangsa. Hal ini dikarenakan masakannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan dengan lidah atau selera masyarakat dimanapun rumah makan ini berada. Rumah makan Padang di luar Sumatera Barat menghidangkan masakan yang tidak terlalu pedas, berbeda dengan rumah makan yang ada di tanah air kelahiran sendiri. Selanjutnya, visi misi dari perusahaan. Visi menjadi rumah makan Padang terbaik di Kota Ambon dengan menyajikan masakan Padang autentik yang berkualitas tinggi dan menjadi pilihan utama pelanggan. Adapun misi dari perusahaan yaitu yang pertama, menyajikan masakan Padang asli yang berkualitas tinggi dengan bahan baku yang segar dan diproses secara higienis. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi dan pelayanan. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat makan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan inovasi menu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Yang keenam, mempertahankan harga yang bersaing tanpa mengorbankan kualitas produk dan pelayanan. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama yang baik dengan pemasok, bahan baku, dan pelaku usaha kuliner terkait untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan. Adapun beberapa tujuan dari perusahaan yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional, serta menyajikan masakan Padang yang autentik dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar di kota dan meningkatkan kualitas dan inovasi menu, serta melakukan kampanye pemasaran yang tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat,
menjaga konsistensi dan mempertahankan kualitas produk dan pelayanan yang konsisten di seluruh outlet rumah makan Padang. Dan yang kelima, meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan menekan biaya produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan volume penjualan. Kemudian kita masuk pada penilaian internal perusahaan, terdiri dari dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan. Terdapat beberapa kekuatan dari penilaian internal perusahaan, yaitu yang pertama, menu yang autentik dan berkualitas tinggi. Yang kedua, lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang ketiga, pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang keempat, kualitas bahan baku yang terjamin. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian kita masuk pada kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan dari penilaian internal perusahaan, yaitu yang pertama, kurangnya diversifikasi menu. Yang kedua, kurangnya inovasi menu. Yang ketiga, ketergantungan pada suatu jenis masakan. Yang keempat, kurangnya promosi dan kampanye pemasaran. Dan yang kelima, keterbatasan ruang dan fasilitas. Sekarang kita masuk pada penilaian eksternal perusahaan, terdiri dari dua, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama yaitu peluang. Terdapat beberapa peluang dari penilaian eksternal perusahaan, yaitu yang pertama, potensi pasar yang besar di wilayah sekitar rumah makan Padang, karena makan Padang menjadi salah satu makan yang populer di Indonesia. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM seperti program pemberdayaan dan pelatihan. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran dan promosi rumah makan Padang. Yang berikut yaitu ancaman. Terdapat beberapa ancaman, diantaranya yang pertama, persaingan yang ketat dengan restoran atau rumah makan Padang lain di wilayah yang sama. Dan yang kedua, bahan baku yang mahal dan terbatas, terutama jika harus diimpor dari luar daerah. Dan yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual makanan dan minuman. Yang selanjutnya ada gambaran keuangan perusahaan. Nah, yang pertama ada GPM atau Gross Profit Margin, merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Pada tabel dapat dilihat terdapat tahun, laba kotor, penjualan bersih, dan GPM. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dari penjualan bersih, nah pada tahun 2020 sebesar 25,6%, tahun 2021 25%, dan tahun 2022 sebesar 28%. Nah, untuk profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Pada tabel profit margin terdapat tahun laba bersih penjualan. Tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit margin pada tahun 2020 12,5%, tahun 2021 12,7%, dan tahun 2022 14%. Nah, yang selanjutnya ROI ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas atau margin keuntungan. Nah, produktivitas aset untuk menghasilkan pendapatan, di mana ROI didapat dari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Nah, pada tabel ROE terdapat tahun, laba bersih, total modal, dan ROI. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan ROE pada tahun 2020 sebesar 17,8%, 2021 19,1%, dan 2022 24%. Nah, yang selanjutnya ada return on asset atau ROA, adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih, di mana ROA didapat dari perbandingan antara laba sebelum pajak dibagi total aktivitas dikali 100%. Pada tabel ROA terdapat tahun laba bersih, total aktiva, dan ROA. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan ROA pada tahun 2020 sebesar 23,7%, 2021 25,5%, dan 2022 sebesar 32,7%. Nah, analisis SWOT atau SWOT, Rangguti
2013 mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities. Nah, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Nah, proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Nah, matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Nah, David 2006 mengemukakan bahwa matriks IFE ini merupakan sebuah alat formulasi strategis yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi dan kelemahan utama dalam era fungsional bisnis dan juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara era-era tersebut. Nah, matriks IFE ini menggambarkan kondisi internal perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Nah, yang selanjutnya ada tabel. Ya, pada tabel dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor internal yang di dalamnya terdapat kekuatan dan kelemahan. Dan selanjutnya ada bobot, rating, dan skor. Nah, dari hasil yang didapat pada tabel rumah makan Padang ini memiliki nilai 3,10 yang berarti rumah makan Padang dalam hal ini memanfaatkan kekuatan dan kondisi internal perusahaannya. Nah, yang selanjutnya ada matriks EFE atau External Factor Evaluation. Nah, David pada tahun 2006 matriks EFE ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal perusahaan berkaitan dengan peluang dan ancaman yang penting. Nah, data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik pemerintah, hukum teknologi, dan persaingan. Nah, matriks EFE ini menggambarkan kondisi eksternal perusahaan yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihitung berdasarkan rating dan bobot. Nah, pada tabel dapat dilihat terdapat peluang dan ancaman, ada bobot, rating, dan skor. Nah, berdasarkan pada tabel analisis EFE ini didapat hasil 3,8 yang berarti perusahaan merespon dengan baik peluang yang dimilikinya dan secara efektif perusahaan mengambil keuntungan dari peluang yang ada saat ini dari ancaman eksternal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pesaing perusahaan. Di sini ada beberapa penjelasan. Di sini ada 4 penjelasan mengenai pesaing perusahaan. Yang pertama, usaha rumah makan Padang lokal. Pesaingnya dapat berupa rumah makan Padang lokal serupa dalam hal menyajikan hidangan Padang. Strategi yang mereka terapkan mungkin termasuk menawarkan variasi hidangan khas daerah tertentu, fokus pada kualitas bahan baku, harga yang lebih komprehensif, atau mempertahankan basis pelanggan setia melalui layanan yang pengalaman pelanggan yang baik. Kemudian yang kedua, usaha rumah makan Indonesia lainnya ada juga yang yang mengajikan masakan Indonesia secara umum, termasuk masakan Padang sebagai salah satu masakan pilihan. Strategi yang mereka terapkan terhadap fokus pada variasi menu yang lebih luas, menyediakan makanan khas daerah lainnya, memasarkan diri sebagai restoran Indonesia sejati, atau menawarkan suasana dengan konsep yang unik. Nah, kemudian yang ketiga, restoran makanan cepat saji
Meskipun tidak secara khusus menyajikan hidangan rendang, restoran makanan cepat saji dapat menjadikan pesaing karena popularitas, fokus pada kecepatan, layanan harga terjangkau, promosi iklan dan agresif, dan inovasi dalam pengembangan menu untuk menarik pelanggan. Kemudian yang terakhir mengenai pesaing perusahaan, restoran masakan internasional. Restoran yang menyajikan masakan internasional seperti masakan Thailand, India, atau Korea dapat menjadikan pesaing, misalnya hidangan berbahan daging sapi rendang. Nah, kemudian strategi yang mungkin mereka terapkan adalah penekanan atau orientasi dan kualitas masakan mereka, menawarkan suasana yang khas dari negara asal masakan atau menghadirkan variasi rasa yang unik. Nah, kemudian penting untuk diingat bahwa strategi digunakan oleh pesaing dapat berbeda-beda tergantung faktor seperti lokasi, ukuran konsep restoran, dan segmen pasar yang dituju. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tujuan dan strategi yang direkomendasikan. Nah, tujuan dan strategi yang direkomendasikan untuk usaha rumah makan Padang berikut adalah beberapa tujuan dan strategi yang dapat dipertimbangkan secara hubungan dan penilaian strategi menggunakan blended score BSC. Nah, di sini tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi penyediakan hidangan Padang berkualitas tinggi dan rasa autentik dan konsisten. Menyajikan hidangan dengan porsi yang cukup dan memenuhi standar kebersihan. Meningkatkan layanan pelanggan dan menyediakan staf dan rumah dengan profesional, menyediakan usaha yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Nah, kemudian penilaian BSC. Perspektif pelanggan melakukan survei kepuasan pelanggan secara teratur dan menggunakan tingkat penggunaan pelanggan. Perspektif proses internal. Memantau atau menyiapkan pesan kecepatan pelanggan, kepuasan pelanggan secara reguler. Perspektif keuangan, mengukur pendapatan dan laba bersih yang dihasilkan dari pelanggan yang puas. Kemudian tujuan dan strategi yang direkomendasikan. Yang kedua, tujuan meningkatkan efisiensi personal strategi. Pengelolaan penyediaan bahan baku dengan baik dengan menghindari kekurangan atau pemborosan, mengoptimalkan penggunaan peralatan dapur dan memastikan pemeliharaan yang tepat, mengoptimalkan jadwal kerja dan melatih kinerja untuk meningkatkan produktivitas. Penilaian BSC. Kemudian perspektif proses internal, mengukur waktu persiapan makanan, efisiensi menggunakan bahan baku dan menggunakan pengukuran efisiensi menggunakan bahan baku dan menggunakan pengukuran pemborosan. Kemudian perspektif keuangan, mengukur biaya proporsional, pendapatan per meja, dan efisiensi menggunakan sumber daya. Yang ketiga, tujuan meningkatkan kehadiran prek dan usaha strategi. Tujuan meningkatkan kehadiran prek dan strategi, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi atau media sosial, kerjasama dan mitra lokal untuk berpartisipasi dan secara komunitas, membangun hubungan dengan pelanggan melalui program loyalitas atau diskon khusus, menjaga kualitas dan konsisten hidangan untuk
mempertahankan reputasi yang baik. Kemudian tujuan strategi yang direkomendasikan penilaian BSC. Perspektif pelanggan, mengukur jumlah pelanggan baru, tingkat retensi pelanggan atau partisipasi dalam program loyalitas. Perspektif keuangan, mengukur peningkat pendapatan dan profitabilitas yang terkait dengan pertumbuhan merek atau usaha. 4. Tujuan meningkatkan keuangan kompetitif. Strategi inovasi menu yang membantu variasi hidangan atau sesuai dengan tren makanan yang sedang populer, menawarkan pelayanan yang unggul seperti menimbulkan makanan pemesanan online atau layanan pesan antara, penilaian kehilangan karyawan melalui pelatihan dan pembangunan. Penilaian BSC, perspektif proses internal, mengukur tingkat inovasi dalam pengembangan menu yang layanan pelanggan. Perspektif keuangan, mengukur pertumbuhan pendapatan baru dari inovasi dan keunggulan spektif. Kemudian penerapan implementasi apa yang direkomendasikan. Untuk menerapkan dokumentasi yang telah disebut sebelum dan dari konteks etika ke keberlanjutan dengan tanggung jawab sosial, berikut adalah beberapa implementasi yang dapat ditimbangkan oleh usaha rumah makan Padang. Nah, di sini yang pertama etika. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, memastikan kualitas dan kebersihan. Menyediakan makanan yang segar, bebas dari bahan tambahan yang berbahaya dan mematuhi standar kebersihan yang ketat dalam penyimpanan, persiapan, dan pengelolaan makanan. Kedua, transparansi dan informasi, memberikan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan, asal-usul makanan, dan cara persiapan pada pelanggan, termasuk elegan yang mungkin ada dalam hidangan. Yang ketiga, keputusan hukum dan peraturan, menjalankan usaha sesuai dengan peraturan pemerintah terkait keamanan makanan, perizinan, dan kewajiban pajak. Yang kedua, dari penerapan dan implementasi apa yang direkomendasikan. Yang kedua yaitu keberlanjutan. Di sini keberlanjutan pengelolaan limbah dan sumber daya, mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi pemborosan yang menimbulkan limbah makanan, penerapan praktik dari daur ulang, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan penyediaan makanan berkelanjutan menggunakan bahan baku lokal yang musiman, mendukung petani bakal dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pemilihan menu, juga mempertimbangkan sumber daya air dan energi yang digunakan dalam operasional restoran. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Nah, di sini tanggung jawab sosial, keterlibatan dengan komunitas lokal, berpartisipasi dalam kegiatan atau acara lokal, mendukung usaha kecil dan menengah setempat, dan berkontribusi dan mengembangkan sosial dan ekonomi komunitas sekitar. Memperdaya tenaga kerja, menyediakan lingkungan kerja yang aman, menyediakan pelatihan. Rekomendasi ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa tindakan komprehensif yang dapat diambil termasuk mendefinisikan kebijakan internal yang mencerminkan prinsip etika keberlanjutan dengan tanggung jawab sosial, melibatkan seluruh tim dan melaksanakan prinsip-prinsip dimulai pelatihan, pengawasan, dan evolusi kerja, berkomunikasi secara terbuka dengan pelanggan tentang prinsip dan praktik, berkomunikasi secara terbuka dengan pelanggan tentang prinsip dan praktik,
etika berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang diterapkan. Kemungkinan dengan melacak kinerja di bidang etika berkelanjutan dengan tanggung jawab sosial dengan menggunakan indikator yang relevan, melakukan edisi internal secara berkala untuk memastikan peraturan terhadap standar etika berkelanjutan yang telah diterapkan. Dengan penerapan etika berkelanjutan dengan tanggung jawab sosial usaha rumah makan Padang dapat membangun reputasi yang kuat, mempertahankan pelanggan dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.